akan lanjutkan di manajemen lalu lintas. Di manajemen lalu lintas, di sini kita akan membahas bagaimana cara standar pelayanan minimum di jalan tol ketika ada pengguna jalan yaitu mengalami trouble. Untuk tahap pertama itu biasanya dilakukan adalah deteksi ya. Deteksi itu berasal dari notifikasi, yaitu tadi telepon baik dari pengguna jalan ataupun dari petugas patroli. Lalu dilakukan verifikasi. Nah, verifikasi ini biasanya petugas patroli yang tadinya dihubungi oleh sentra komunikasi akan melakukan pengecekan TKP. Yang ketika itu melakukan pengecekan TKP, lalu dia memverifikasi kendala kendaraan tersebut itu seperti apa. Lalu ketika diverifikasi oleh petugas patroli ada namanya respon ya. Lalu respon mungkin dilakukan penderekan, dihubunginlah petugas derek, baik itu derek towing ataupun derek 10 ton. Sehingga itu derek towing ataupun derek 10 ton di TKP, lalu kita lakukan clearing area ya, clearing area guna untuk memastikan arus jalan tol itu tetap lancar tanpa ada kendala, walaupun ada pengguna jalan yang lagi kendaraannya lagi trouble ataupun rusak. Pada intinya, manajemen lalu lintas ini, Badan Usaha Jalan Tol dapat menurunkan jumlah kecelakaan yang disebabkan oleh beberapa faktor yang mungkin seperti dari kondisi kendaraan, dari kondisi main road ataupun jalannya, lalu dari kondisi pengguna jalan yang microslip. Nah, setelah itu Badan Usaha Jalan Tol dapat memenuhi standar pelayanan minimumnya ketika melakukan evakuasi kendaraan jika terjadi kecelakaan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi manajemen operasi transaksi jalan tol. Nah, di sebelah saya ini sudah ada Mas Vicky dan Mbak Salsa di bagian transaksi. Ya mungkin sekalian refresh sedikit ya. Jadi, transaksi itu adalah proses pembayaran atas perolehan barang atau jasa. Dalam konteks jalan tol, artinya ada pengumpulan pendapatan dari hasil layanan jasa jalan tol tersebut. Nah, berdasarkan cara pembayarannya, itu ada transaksi tunai, kartu uang elektronik, kemudian ada ETC atau Electronic Toll Collection, dan juga Multi-Lane Free Flow atau MLFF. Nah, kemudian dari sistem transaksinya itu ada dua, yaitu sistem transaksi terbuka dan tertutup. Nah, untuk di ruas kita ini menggunakan yang mana, Mbak Salsa? Oke, untuk metode pembayarannya Pak, kita ruas Medan Binjai hanya menggunakan uang elektronik saja. Kalau untuk sistem transaksinya, kita menggunakan sistem transaksi tertutup. Untuk sistem tertutup itu, tap kartu uang elektronik dilakukan 2 kali Pak, yaitu pada pintu masuk dan pintu keluar, dengan menggunakan kartu uang elektronik yang sama. Sedangkan untuk tarifnya, itu berdasarkan dari jarak kilometer gerbang yang dituju, seperti itu Pak. Lalu siklus transaksi dimulai dari pengguna jalan tap kartu, kemudian sistem baca kartu, data record, saldo terpotong, lalu dibuat invoice, file settlement, sampai akhirnya nanti dibandingkan terhadap respon file settlementnya. Nah, dalam berjalannya proses ini tentu terdapat kendala atau transaksi tidak normal. Bisa jadi berupa asal gerbang salah, double deduct, kartu tidak ada data, ataupun terdapat salah golongan. Nah, untuk di ruas kita mayoritas terjadi yang mana, Mas Vicky? Nah, ruas kita itu sering terjadi salah golongan, dan itu diakibatkan di pintu masuk. Dan kita ruas exit cuma hanya menerima dari pintu masuk. Dan apabila pengguna jalan komplain, kita akan mengembalikan selisih tarif kepada pengguna jalan tersebut. Nah, selisih terjadi itu, kita akan merefund salah golongan itu kepada pintu asal. Itu Pak. Oke, terima kasih Mbak Salsa dan Mas Vicky atas penjelasannya. Jadi, karena layanan transaksi ini berhubungan langsung dengan pengguna jalan, maka kami mengharapkan petugas untuk selalu memberikan service excellent, di mana ada pengetahuan, penampilan, dan penyampaian yang prima,
dan juga selalu menerapkan 3S, senyum, salam, sapa kepada pengguna jalan sebagai gambaran citra perusahaan. Halo semuanya, saya di sini akan menjelaskan mengenai manajemen aset infrastruktur jalan tol. Sebelumnya, aset itu apa sih? Aset adalah semua hal yang meningkatkan pendapatan atau modal. Sedangkan aset jalan tol adalah seluruh infrastruktur fisik maupun non-fisik yang dimiliki atau dikuasai oleh pengelola jalan tol dan digunakan untuk mendukung kegiatan operasional, pelayanan, serta pengembangan jalan tol. Jadi, dapat didefinisikan manajemen aset jalan tol adalah proses strategis dan sistematis dalam mengoperasikan, memelihara, meningkatkan, dan memperluas aset fisik secara efektif sepanjang siklus hidupnya. Kemudian, aset itu memiliki beberapa komponen. Yang pertama ada aset manusia, aset keuangan, aset informasi, aset fisik, dan aset yang tak terwujud. Dalam menyusun strategi manajemen aset yang efektif, yang pertama yaitu menentukan prioritas aset. Seberapa besar peluang atau kemungkinan aset tersebut gagal sih? Seperti itu. Kemudian yang kedua ada pencatatan aset, yaitu mengerti dan memahami aset yang dimiliki mulai dari kondisi aset, durasi pemakaian, pemanfaatan energi, dari berdasarkan aset yang membantu Anda dalam mengambil keputusan. Yang ketiga ada perencanaan maintenance, yaitu menyusun rencana dan jadwal maintenance pada setiap aset berdasarkan lokasi, kondisi pada setiap bulannya. Kemudian selanjutnya ada pemantauan kinerja, yaitu melakukan manajemen aset secara strategis, mengharuskan Anda untuk selalu menyertakan progres maintenance yang terpusat dan andal sehingga dapat memantau secara real time. Yang kelima ada manajemen siklus hidup, yaitu memprioritaskan pemeliharaan aset berdasarkan konsumsi energi, risiko, dan biaya penggantinya. Kemudian yang keenam ada rencana anggaran, yaitu kecukupan anggaran untuk melaksanakan program pemeliharaan dalam mempertahankan aset agar mencapai tingkat pelayanan yang diinginkan. Yang ketujuh ada manajemen risiko, yaitu menetapkan kebijakan toleransi risiko dalam mengukur risiko keselamatan dan lingkungan dalam menginformasikan rencana darurat untuk mengatasi risiko tertentu. Dan yang kedelapan yaitu kepatuhan regulasi, pastikan semua kegiatan manajemen aset sesuai dengan peraturan yang ada. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Hai, saya Reisa. Saya akan menjelaskan terkait manajemen pemeliharaan jalan tol. Preservasi atau pemeliharaan jalan merupakan kegiatan penanganan jalan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi optimal, melayani lalu lintas hingga mencapai umur rencana. Pemeliharaan jalan tol bukan sekedar pekerjaan teknis, tetapi bagian penting dari keberlanjutan layanan dan kepuasan pengguna jalan. Sebagai bagian dari PT HK Aston yang bekerja di unit produksi Jabodetabek, saya bersama tim turut serta dalam pelaksanaan pemeliharaan jalan tol di beberapa ruas tol strategis, di antaranya Jalan Tol Jor S, Jalan Tol Akses Tanjung Priuk, dan Jalan Tol Cibitung Cibitung. Penanganan kerusakan jalan kami lakukan secara tepat sesuai dengan indikasi yang terjadi di lapangan. Contohnya, kerusakan seperti lubang kecil pada jalan, kami lakukan patching untuk perbaikan sementara dan akan dilanjutkan dengan SFO. Sementara kerusakan struktural besar seperti amblas atau retak besar, kami lakukan rekonstruksi. Langkah-langkah ini memastikan kualitas perkerasan jalan selalu optimal dan aman digunakan. Dengan pemeliharaan dan preservasi jalan yang tepat, kualitas infrastruktur dapat terjaga, keselamatan pengguna jalan meningkat, dan pelayanan transportasi menjadi lebih optimal. Perkenalkan, saya Prawidya dari tim Ungu. Hari ini saya akan menjelaskan tentang teknologi peralatan tol. Sebelum memasuki gerbang tol, kalian pasti akan melihat ini teman-teman. Ini namanya LLA atau lampu lalu lintas atas. Jadi LLA ini berfungsi untuk menunjukkan status jalur transaksi pembayaran tol, apakah jalur tersebut buka atau tutup. Kemudian kalian akan memasuki gerbang tol. Kalian harus mengetap kartu e-tol ini di alat yang bernama reader, yang mana alat ini untuk membaca kartu e-tol ketika memasuki gerbang tol. Kemudian secara otomatis informasi tentang golongan kendaraan, sisa saldo, dan asal gerbang dari mana akan ditampilkan melalui alat ini. Alat ini bernama TFI atau Toll Fare Information. Setelah kalian berhasil, kemudian plang ini akan terbuka secara otomatis. Plang ini bernama ALB atau Automatic Lane Barrier. Sedangkan ini adalah OBS atau Optic Beam Sensor, yang mana alat ini memiliki sensor sehingga sinyal yang dikirimkan akan membuat ALB secara otomatis terbuka dan tertutup.
Berikutnya adalah LCS atau Loop Coil Sensor. Alat ini benar-benar memastikan transaksi selesai, sehingga LCS akan mengirim sinyal untuk membuka ALB secara otomatis. Berikutnya adalah VMS atau Variable Message Sign, berupa rambu lalu lintas elektronik yang menampilkan informasi dinamis kepada pengguna jalan. Kendaraan yang over dimension dan overload atau biasa kita sebut odol dikhawatirkan dapat merusak jalan, sehingga terdapat perangkat timbangan yang dapat mengukur beban kendaraan dalam keadaan bergerak melintasi timbangan tersebut. Alat ini biasa disebut dengan WIM atau Weight in Motion, sehingga didapatkan beberapa informasi data sebagai berikut. Jika terjadi odol, maka dapat ditindak berupa penilangan oleh PJR. Berikutnya adalah sistem berbasis teknologi yang dirancang untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasi kendaraan secara otomatis. Kita sebut dengan AVC, Automatic Vehicle Classification.